Hai Sobat Errol Chess, terima kasih sudah klik video ini. Faustino menjadi Grandmaster termuda kedua sepanjang sejarah dengan usia 12 tahun 6 bulan 26 hari. Berbeda 2 bulan aja nih dengan Grandmaster Abimanyu Misra yang memecahkan rekor sebagai pecatur muda paling cepat mendapatkan Grandmaster di usia 12 tahun 4 bulan. Nah, Faustino bermain dan mendapatkan gelar norma Grandmaster terakhirnya. Sebelumnya ratingnya udah 2500 dan dia udah mendapatkan 2 norma Grandmaster. Nah, performanya tuh harus menyentuh 2600 ya kalau mau dapat norma Grandmaster. Dan dia mengikuti turnamen Sardinia World Chess Festival. Nah, lawan yang dihadapinya nggak cuma Grandmaster biasa aja, tapi Grandmaster top dunia. Dan dia berhasil mengumpulkan poin yang mencukupi dia mendapatkan norma Grandmaster terakhirnya. Nah, ini adalah salah satu game terbaik Faustino bermain dengan 2 langkah brilian. Dan kalian harus lihat sehebat apa sih Messi of Chess ini. Dia mendapat julukan Messi-nya catur nih. Faustino pegang bow putih memulai dengan langkah E4, kemudian dijawab dengan D6. Oh ya, ini turnamennya di Italia, Sardinia. D4, kemudian kuda F6, putih kuda C3 dan hitam E5, perak defense. Putih kuda F3, hitam kuda B ke petak D7. Putih mainkan langkah benteng G1. Ini menarik banget ya, langkah benteng G1. Jadi putih mau ngegas langsung dengan dorongan pion G4. Hitam G6, putih G4, hitam makan pion D4, dimakan lagi dengan kuda dan kemudian bishop ke petak G7. Putih bishop E3. Hitam mainkan langkah kurang tepat, kuda C5. Ya, lawannya memang FIDE Master ya, tapi kita bisa lihat ya perbedaan elo rating di sini terlihat ya. Baru langkah ke-8 sudah salah. Harusnya di sini hitam bermain dengan langkah D5 tapi sulit. Kuda C5 sebenarnya tujuannya bagus untuk mengancam pion di petak E4. Kemudian putih F3 grid move. Dan kemudian hitam melanjutkan dengan mengamankan raja. Putih Queen D2. Ini juga salah nih ya Faustino, tapi ya naturalnya kan Queen D2 memang untuk ke petak H6. Tapi petak H6 juga nggak bisa karena ada kuda makan E4 dan kemudian menteri H4. Terus langkah yang lebih bagus apa? Menteri E2. Menteri ke petak D2, hitam benteng E8. Jadi hitam di sini melewatkan taktik. Jadi kenapa menteri D2 salah? Ternyata ada langkah intermediate yang kalau teman-teman tahu tuh bakal jadi menarik. Kira-kira ada langkah apa teman-teman? Ada langkah ini sob. Gajah makan pion G4. Boom. Gile, susah kan ditebaknya. Di sini kalau putih makan salah nih. Kalau makan maka akan unggul buat hitam. Kuda F makan E4. Makan lagi dan makan lagi. Korbanin satu perwira tapi kemudian akan menyerang langsung dengan C5. Tuh. Jadi belum siap kan raja putih. Kalau misalkan kuda mundur, petak B3 nanti ada menteri H4. Dikejar terus. Kalau ditutup nanti menteri F6. Nah, sayangnya FIDE Master ini tidak melihat nih. Lebih pilih benteng E8. Wah, sayang banget ya. Jadi kalau misalkan tadi hitam makan G4, putih harus rokade panjang. Dan itulah yang terjadi, rokade panjang dilakukan. Dan kemudian hitam lakukan langkah salah lagi. Masih berlaku nih, makan pion G4. Dia lebih pilih gajah D7. Kemudian putih raja B1, hitam coba ganggu. Sayap raja karena rajanya di sayap menteri ya. Sayap menteri dengan kuda ke petak A4. Dimakan, kemudian dimakan lagi dengan gajah. Dan barulah Faustino mengeluarkan langkah briliannya di posisi ini. Kira-kira kemana ya langkah untuk membuat ancaman yang bagus teman-teman? Coba saya tes. Challenge nih. Nah, inilah yang sulit ditemukan untuk level beginner sampai menengah teman-teman. Kemana guys? Yap, kuda F5. Boom. Berarti dengan pengorbanan ini apa sih yang pengen dilakukan oleh Faustino? Ya, dia melihat bentengnya sudah siap dong. Makan F5, dimakan lagi dan kemudian ada pin, raja geser ke petak H8. Mungkin Gerhard di sini lawannya tidak menduga bahwa Faustino akan bisa mainkan langkah brilian kedua. Apa briliannya, guys? Nih, boom, sacrifice the rook, dimakan lagi. Dan kemudian gajah ke petak D4. Dikunci dengan pin. Putih mau menteri G5. Hitam taktis dengan H6. Faustino tidak buru-buru. Gajah C4. Walaupun dia di sini kalah satu benteng ya. Harusnya di sini langkah B3 yang lebih tepat. Hitam di sini harusnya benteng G8. Persiapan. Dan putih nanti mungkin akan B3 ya.
Nah, tapi hitam di sini melakukan kesalahan dengan menteri E7. Apa langkah yang bagus di langkah ke-19 dimainkan oleh putih, teman-teman? Yap, mengunci raja dan queen dengan queen C3. Nah, loh. Berikutnya ide putih adalah benteng G1 atau pertukaran dulu baru benteng G1 dapat queen. Hitam benteng G8. Nah, di sini nggak bisa langsung makan ya. Kalau kita pikir makan dan kemudian benteng G1 dapat queen, ini salah teman-teman karena ada jebakan back rank. Menteri dikasih tapi benteng mengancam back rank. Bisa kalah di situ. Faustinoro lihat itu, dia buka napas dulu, B3 dimainin. Dan hitam di sini baru jalan C5. Apa langkah terbaik putih? Langsung dong, ini adalah langkah yang tepat, gajah makan kuda. Hitam menyerah. Jika dilanjutkan dengan akurasi 90% di sini, dan hitam jelek memang 77%. Kalau menteri makan F6, maka putih benteng G1 ya. Raja H7 langkah yang paling tepat, kemudian makan benteng G1, kemudian raja ke petak B2, mungkin gajahnya akan mundur ke petak E8. Dengan posisi seperti ini, walaupun dia memiliki dua benteng, tapi posisinya kan tidak terstruktur ya, dan tidak dalam posisi yang saling terhubung bentengnya. Jadi posisi seperti ini bisa dikatakan sangat unggul untuk putih, teman-teman. Unggul besar buat putih. Dan itulah yang terjadi. Faustinoro mengumpulkan berapa poin dari event ini? Faustinoro mengumpulkan 6 poin dari 9 babak. Dia berhasil menang melawan IM dan remis 4 kali, 2 kali melawan Elo Rating 2600 dari India, Kartikeyan Murali, Adityan Mittal, dan kemudian Leon Luke Mendoka. Nah, tapi dia kalah lawan Ian Nepomniachtchi di babak terakhir. Siapa yang memenangi event yang hadiahnya cukup lumayan besar ini ya, teman-teman? Karena Sardinia World Chess Festival ini memang hadiahnya peringkat satunya 10.000 euro. Lumayan cukup besar, teman-teman. Pemenangnya adalah pecatur dari Jerman, yaitu Friedrich Sweyn. Peringkat 2-nya adalah Marty Rosianhaig dari Armenia, dan Ian Nepomniachtchi yang diunggulkan di peringkat 1, dia finish di peringkat 3. Ya, Ian Nepomniachtchi banyak remis nih. Ya, banyak ditahan remis. Nah, sementara Friedrich Sweyn, ya, dia tidak pernah bertemu dengan Ian Nepomniachtchi. Jadi ada untungnya. Tapi kemenangannya melawan Kartikeyan Murali di babak terakhir itu benar-benar membuat jadi juara. Harusnya Kartikeyan Murali kalau menang dia jadi juara. Dia unggul setengah poin ya. Tapi dia malah kalah. Itulah teman-teman event dari Faustinoro. Jadi Faustinoro sekarang menjadi pecatur nomor 2 dunia secara rekor yang memiliki gelar Grandmaster termuda sepanjang sejarah catur. 12 tahun, 6 bulan. Indonesia kapan ya punya kayak gini? Kasih komentar kalian guys. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Jangan di skip iklan ya teman-teman.